Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Taufik. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi guru-guru saya, Pak Ahyar, Pak Toirin, dan semua yang tidak bisa sebutkan satu persatu, Pak Misbah. Alhamdulillah ketemu lagi di sini sih Pak Taufik ya, di kuliah alternatif sore. Topik yang dibahas tentang Yiswaf, saya akan menambah apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru saya. Jadi kalau tadi Pak Ahyar menyampaikan potensi zakat Indonesia 200 sekian triliun, Pak Tohirin sudah menyampaikan aturan-aturan yang begitu detail, cuma nggak sampai kalau waktunya kuliah seperti ini ya. Nanti diulang lagi Pak Yudi ya. Ini. Tapi bagus, nanti kan bisa dikembangkan lebih lanjut ya. Oke. Siap, Prof. Terus ini yang jalankan teknis, saya dulu berapa tahun Pak Misbah kita di Basnas Kota itu? 3 tahun ya, 3 tahun ya, karena ada halangan saya sakit terus kemudian resign dari Basnas Kota. Itu Basnas Kota itu setahun naik 1 miliar Pak ya, sekarang udah 8 ya? Sekarang 5,8. 5,8 ya. Itu hanya dari ASN ya. Dari ASN itu Kota Jogja, ASN belum masyarakat, karena kalau masyarakat umum itu kita biasanya limpahkan kepada lembaga amil zakat sebetulnya ya. Tapi kalaupun masyarakat mau membayar ke Basnas ya tidak menutup kemungkinan, ya boleh-boleh aja orang mau berbuat baik, ngapain diusir-usir kan itu kan. Tapi gini ya, jadi hitungan-hitungan ini jangan-jangan keliru kita menghitungnya. Saya punya apa ya, satu konsep begini. Pertanyaan saya ke Pak Taufik, nanti kalau bisa jawab dapat hadiah buku ya. Pertanyaan saya, kalau di depan Pak Taufik itu ada 10 burung jalan gitu, ada 10 burung jalan di depan Pak Taufik, berapa jumlah kakinya? Ayo, berapa? 20. 20 ya. Ini asumsinya kakinya sempurna ya, 20. Tapi kalau burung 10 tadi terbang, berapa jumlah kaki yang terlihat? Nggak kelihatan. Enggak kelihatan semua kan? Nah itulah potensi yang zakat di negeri kita. Jadi hitungannya banyak, tapi realitasnya enggak ada gitu kan. Ya meskipun sekarang dengan adanya Undang-Undang Zakat, kemudian Basnas sudah mulai revitalisasi, restrukturisasi di tingkat kabupaten, nampaknya juga mendorong yang tadi sudah mencapai 8 triliun ya, dari 200 sekian gitu ya. Dan ini pernah saya lakukan survei begini, di kalangan masyarakat. Item saya begini, kalau Ibu, Bapak punya penghasilan, pengeluaran pertama apa? Di angket itu terjawab apa? Makan. Yang kedua, makan. Yang ketiga, makan. Yang keempat, makan. Yang kelima juga makan gitu. Jadi apa yang betul tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ahyar tadi, bahwa memang ini perlu edukasi dari awal gitu ya. Jadi yang sholat kita diedukasi dan nampaknya bisa. Cuma barangkali kalau zakat ini kan apa namanya, merasa kurang jadi ya. Tapi satu hal yang menarik, saat pertama kali saya kenal Islam itu, zakat itu secara matematika kan mengurang harta kita ya. Tetapi kok itu jadi rukun gitu loh. Rukun itu apa? Rukun adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Nah, kalau tidak berarti dosa gitu kan. Nah itu menarik sebetulnya kalau orang sadar gitu kan. Mengurang tapi jadi rukun. Ternyata janjinya Allah kan nggak pernah Allah tidak pernah ingkar janji tadi. Kebaikan itu akan dibalas mulai dari 2 kali lipat, 10 kali lipat, kemudian 700 kali lipat, bahkan lebih besar daripada itu sangat mungkin terjadi. Nah, meskipun hal-hal ini sering diceritakan oleh para ustadz, nampaknya juga tidak berkembang itu ya, karena ada ustadz kita yang pokoknya sedekah, zakat gitu kan. Di ustadz kita ini kan sudah ada segmen sendiri, ada yang jagalah hati. Nah, terus ada yang apa gitu kan. Nah,
Dari itu semua saya akan menyampaikan barangkali ini nampaknya perlu edukasi sekali lagi ya. Di samping ini, pengalaman saya ikut gabung di Basnas, studi banding cerita kiri kanan dari Basnas-Basnas yang ada itu ternyata kekuatan kepala daerah itu penting. Jadi kepala daerah itu penting. Pada saat pernah saya ke Karanganyar ya, Karanganyar itu kepala bupatinya itu luar biasa itu. Yang namanya tukin atau apa itu langsung dipotong semua. Enggak boleh tidak. Maka dia besar itu kalau nggak salah zakat yang dikumpulkan satu kabupaten Karanganyar itu. Bahkan beliau punya program yang bagus. Artinya mencetak para kiai dari daerah itu kemudian nanti dikembalikan ke situ lagi itu dari dana zakat itu. Nah, maka itu yang pertama. Jadi regulasi sudah ada, penguatan regulasi yang didukung oleh kepala daerah masing-masing itu menjadi penting. Kemudian ini terkait dengan masyarakat. Kalau terkait dengan anak-anak generasi kita ke depan, nampaknya ini perlu strategi Yeswafpreneur ya. Yeswafpreneur itu saya ada 5C. 5C yang bisa menopang tumbuhnya Yeswafpreneur. Jadi zakat, infak, sedekah, wakaf yang menumbuhkan ekonomi gitu ya. 5C itu ini bukan 5C analisis pembiayaan ya. Karakter kolateral bukan itu, tapi 5C ini adalah yang pertama adalah kampanye. Ya, jadi kampanye terus-menerus. Ya, kita selama ini kan kampanye itu ada saat bulan Ramadan. Bahkan zakat mal itu selalu dikonotasikan bayarnya itu adalah Ramadan. Padahal zakat mal ini kan tidak harus Ramadan kan? Yang zakat fitrah itu yang memang harus Ramadan. Ini kampanye yang seperti ini harus selalu dilakukan. Nah, ini alhamdulillah. Nah, biasanya Ramadan begini kan, gencar ceramah-ceramah itu. Kemudian yang kedua adalah create, menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan melatih anak muda seperti kalau yang dilakukan oleh Basnas Kota Yogyakarta itu ada sekolah saudagar. Masih ya Pak ya dia? Sekolah saudagar. Sekolah saudagar itu orang-orang yang punya potensi ekonomi berkembang, kemudian dari sisi permodalan kurang itu dilatih dulu, kemudian permodalan disupport, kemudian setiap bulan ada pertemuan, kemudian ada coachingnya gitu kan. Nah ini saya kira nanti bisa dilakukan untuk tindak lanjut pasca COVID ya. Kan akan muncul orang miskin baru banyak lagi nanti. Ya, yang kemarin ekonomi menengah baru mau naik, tiba-tiba PHK, kemudian gajinya disunat dan seterusnya, akhirnya jadi orang miskin nanti kan. Nah itu kreasi seperti ini yang memang harus dilakukan terus-menerus. Kemudian yang ketiga adalah convert, mengubah. Convert ini yaitu mengubah potensi ekonomi yang belum produktif. Pak Ahyar pernah melakukan riset dengan hipotetik dana infak zakat, infak sedekah di masjid di Jogja kalau nggak salah berapa itu Ustaz? 296 miliar ya. 296 miliar. Itu 1 tahun dari 7.000 masjid yang ada di DIY. Nah, ini bisa dikonvert termasuk juga wakaf. Wakaf ini ternyata kita punya lembaga-lembaga wakaf tapi belum terdaftar sebagai nadir wakaf di Badan Wakaf Indonesia. Di Jogja itu kalau nggak salah baru 11. Itu termasuk salah satunya saya di Dewan Masjid Indonesia membuat nadir wakaf untuk Dewan Masjid Indonesia karena dengan harapan meminta di masjid-masjid itu satu kali infak Jumat itu nanti diwakafkan ke nadir wakaf DMI yang nanti peruntukannya adalah untuk pengembangan ekonomi dan seterusnya gitu ya. Karena waktu yang harus cepat ini. Kemudian selanjutnya adalah kompeten. Nah, ini membangun tadi sudah disinggung oleh Pak Thohirin, membangun pengelola Basnas, kemudian pengelola wakaf, nadir wakaf ini yang kompeten, termasuk juga jangan sampai keliru ngitung zakat gitu ya. Jadi ini masih dirasa kurang, jadi profesionalitasan
kemudian keamanahan, karena pernah terjadi itu, saya dapat cerita ketua lembaga pengumpul zakat ternyata menggunakan uang zakat digunakan untuk bangun rumahnya sendiri. Jadi itu pernah dengar cerita seperti itu. Jadi kan namanya kan amanahnya kurang kan. Nah itulah, itu negeri sana ya. Kita di sini. Antah berantah ya. Ya, negeri antah berantah. Jadi kompeten, kemudian comply ya. Comply ini seluruh rangkaian memajukan Yeswaf-Trainer tadi harus merujuk kepada peraturan, baik peraturan perundangan maupun peraturan syariah. Nah, sekarang Badan Amil Zakat Nasional nampaknya juga sudah ada sertifikasi kesyariahan ya Pak ya. Jadi dari Kementerian Agama ya, terlepas isinya tapi minimal sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada itu, saya kira harus dipenuhi lah ya. Kemudian sudah 5 ya, sudah 5 ya. 5 ya, 5. Jadi yang terakhir komplain sampai lupa. Jadi itu saya kira tambahan untuk sore kali ini. 5C ini yang saya kira menjadi penting untuk mengoptimalkan bagaimana zakat infak sedekah itu bisa berkembang di sekitar kita. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.